Ketua kelasnya silakan dipimpin. Kita duduk, siap, udah. Udah masing-masing mulai. Udah selesai. Terima kasih. Bu Leader akan melakukan absensi. Adinda Nur ada. Terakhir Windy Khalid ada. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Sebelum dimulai pembelajaran pagi kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Dari kita menyanyikan lagu nasional tadi, tujuannya adalah agar kita semua ini memiliki rasa cinta kepada tanah air kita, rasa nasionalisme kita tumbuh dalam diri kita semuanya. Kita pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa ya? Membahas materi tentang hidup budaya. Oh iya, bagus. Jadi teman-teman semuanya masih ingat ya? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teori masuknya hidup Buddha. Bagaimana hidup Buddha ini bisa masuk ke Indonesia. Padahal sebelum adanya hidup Buddha di Indonesia ini, nenek moyang kita menganut kepercayaan apa? Animisme. Ya betul, animisme dan dinamisme. Baik, selanjutnya Bu Leader akan menunjukkan sebuah video. Silakan diamati. Baik, itu tadi adalah sebuah video tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya betul, itu adalah cari Borobudur. Ada lagi yang bisa kalian dapatkan dari informasi video yang ibu tayangkan tadi? Ya betul. Jadi Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian video yang ibu ambil ini tadi merupakan video 360 derajat. Artinya video ini bisa kalian lihat dari sisi kirinya bagaimana, sisi kanannya bagaimana. Kemudian candi ini bawahnya itu terbuat dari apa. Kembali ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui literasi digital, peserta didik dapat menentukan permasalahan mendasar tentang kerajaan Hindu Buddha secara sinkronik dengan kritis. Yang terakhir, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat mengembangkan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pribadi yang cinta tanah air, bernalar kritis, dan bergotong royong sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pemahaman bermakna, artinya setelah kita mempelajari materi hari ini, manfaat yang kita dapat adalah setelah menganalisis dan mengevaluasi tentang keadaan Hindu Buddha secara sinkronik, peserta didik dapat memiliki keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif, serta memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap ragam agama dan kebudayaan di Indonesia. Karena di Indonesia kan memiliki banyak ragam agama, tidak hanya Hindu ataupun Buddha saja. Setelah itu alur pembelajarannya, yang pertama nanti kalian akan mengamati video materinya. Setelah itu kalian akan mengidentifikasi masalah yang dituangkan di dalam LKPD dan di Google Form yang sudah ibu bagi di grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga kalian akan berkelompok. Yang keempat kalian akan diskusi dalam kelompok itu menentukan solusi dari permasalahan yang telah kalian identifikasi di awal tadi. Setelah itu, setelah menentukan solusi, kalian akan membuat infografis yang nantinya akan dipresentasikan di depan. Kemudian presentasi, yang terakhir melakukan kesimpulan, evaluasi, dan refleksi. Evaluasinya nanti ada penilaian diri yang bisa kalian gunakan di Google Form yang sudah ibu siapkan di grup WhatsApp di kelas. Setelah itu yang kedua ada evaluasi tentang materi yang kita pelajari, sama linknya sudah ibu share juga di grup WhatsApp. Baik anak-anak, setelah ini kita akan menyaksikan materi dalam video yang ibu sajikan.
Sebelumnya, setiap peserta didik harus menuliskan satu permasalahan yang dituangkan dalam Google Form dan LKPD-nya di-share di grup kelas ya. Minta tolong kami untuk dibagikan LKPD-nya. Baik, silakan disimak video yang akan Ibu putar tentang materi yang kita pelajari hari ini. Pertama adalah kerajaan Kutai ya. Nah, kerajaan Kutai. Jadi itu tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya sekarang silakan ditulis di lembar LKPD-nya satu permasalahan yang kalian dapatkan dari video tadi. Silakan ditulis dulu. Baik, kalau sudah ditulis di LKPD, silakan mengisi di Google Form juga ya. Baik, dari kuesioner Google Form tadi, Ibu bagi kelompok sesuai permasalahan yang sama ya. Kelompok 1 ada Adinda, Alin. Jadi dalam diskusi kelompok tadi, nanti Ibu sudah kirimkan sumber belajarnya, literatur digitalnya. Ini ada beberapa linknya, sudah Ibu share di grup WhatsApp kelas ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di dalam diskusi silakan mengisi petunjuk sesuai di LKPD-nya. Yang pertama mengidentifikasi masalah. Setelah itu menentukan masalah dan pemecahannya di LK selanjutnya. Ya, menentukan dari masalah yang kalian temui, dicari pemecahannya bagaimana dari sumber literatur digital tadi, dari link-link yang Ibu bagikan. Setelah selesai menemukan pemecahan masalahnya, silakan membuat infografis. Dalam bentuk infografis ini contoh infografisnya. Nanti silakan membuat sendiri-sendiri per kelompok. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil infografisnya di depan kelas ya. Terakhir untuk penilaiannya nanti ada yang pertama ada namanya assessment of learning, artinya penilaian hasil belajar. Silakan melakukan evaluasi dari link yang sudah Ibu kirim ya. Kemudian yang kedua, penilaiannya dari hasil karya infografis kalian. Yang kedua tentang penilaian assessment as learning, artinya penilaian diri. Di sini nanti ada instrumen untuk menilai dirinya sendiri. Ada linknya sudah saya kirim di grup kelas. Itu nanti kalian akan menilai diri kalian sendiri dalam proses belajar hari ini. Dari diskusi, dari presentasi. Yang ketiga ada assessment for learning, artinya penilaian proses. Jadi proses penilaian ini yang dinilai adalah penilaian keterampilan, penilaian sikap, penilaian dalam diskusi, dalam presentasi. Ini penilaiannya nanti yang akan diambil. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Jelas ya? Ya, jelas. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana sudah bisa mengidentifikasi masalahnya? Kami mengidentifikasi masalah tentang Oh, kerajaan Kutai ya. Kalau kerajaan Kutai secara simbolik bagaimana? kerajaan Kutai yang berarti kita akan mempelajari kerajaan Kutai itu berupa ekonominya, pendidikan politik dan sebagainya. Ya, betul. Jadi itu kerajaan kita secara simbolik. Betul, silakan dilanjutkan. Nomor 2 sudah selesai mengidentifikasi masalah sudah ya. Kemudian untuk pemecahan masalahnya bagaimana? Jadi kerajaan Taruman-Negara secara sinkronik kami mengidentifikasi masalah yaitu kerajaan Taruman-Negara terletak di bagian negara Pulau Jawa, kemudian perkembangan perekonomian dunia terletak di Pertanyaan. Jadi bagaimana untuk pemecahan masalahnya? kami menemukan dari literasi digital bahwa salah satu sumber peninggalan kerajaan Taruman-Negara adalah prasasti peninggalan pengawasan dilakukan penyelesaian saluran mikro Sungai Komadi dan Barat. Ini menunjukkan saluran irigasi sudah ada, sehingga kalau perekonomiannya berkembang di sektor pertanian itu relevan. Iya betul. Jadi itu relevan. Itu akan dapat irigasi yang sebenarnya juga untuk pertanian yang menunjukkan sektor perekonomian dari kerajaan Taruman. Betul, itu adalah salah satu pemecahan masalah dari yang kalian temukan tadi. Baik, silakan dilanjutkan. Kita masuk sesi presentasi.
dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang materi kerajaan Kutai yang beranggotakan saya sebagai ketua. Saya menuliskan suratnya dari kelompok 1 absensi 1. Kerajaan Kutai 1. Kehidupan politik. Kerajaan Kutai di Hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Selanjutnya sesi tanya jawab atau kritik saran. Silakan yang mau menanggapi angkat tangan dulu. Oke, silakan. Apa bukti yang menunjukkan kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia? Oke, silakan dijawab. Bukti yang menunjukkan kerajaan Kutai adalah sumber utama kerajaan Kutai yang 7 buah batu tulis yang disebut dengan Buka, ditulis dengan huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, diperkirakan pada tahun 400 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Ini adalah prasasti dengan angka 2. Bagaimana, bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Cukup ya. Silakan diakhiri dulu presentasinya kelompok 1. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, dari hasil presentasi semua kelompok tadi, Bu rasa sudah bagus semua, sudah bisa menjelaskan identifikasi masalah dari setiap kelompok apa, kemudian pemecahannya bagaimana, dan teman-teman yang lain juga sudah bisa menggali tanggapan untuk kelompok yang presentasi tadi. Jadi kesimpulannya apa materi kita hari ini? Oke, silakan. Perkembangan lagi secara sinkronik ini mempelajari setiap kerajaan secara mendasar dan mendalam di berbagai Bagus sekali. Itu tadi adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi mempelajari perkembangan Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia secara sinkronik, artinya mendalam dan meluas di dalamnya. Contohnya tadi yang sudah disebutkan teman kita dari kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit secara sinkronik. Selanjutnya silakan melakukan refleksi dari pembelajaran hari ini. Silakan dibuka di Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Baik, Ibu cek sudah masuk semuanya. Selanjutnya silakan melakukan evaluasi dari materi hari ini. Silakan dibuka linknya lagi untuk evaluasi pembelajaran materi hari ini. Baik, Ibu cek di sini sudah selesai semuanya. Dari semua rangkaian pembelajaran kita hari ini, mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama, kegiatan apa yang belum kita laksanakan tadi? Apakah dari alur yang Ibu bacakan tadi sudah dilaksanakan semuanya? Ya. Kemudian, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran hari ini? Ya, ada lagi? supaya mengulang video, Ya, habis itu mencari permasalahan, ya, kelompok, menentukan solusi permasalahan, Ya. kemudian presentasi, membuat kesimpulan, evaluasi, dan penilaian ini. ya. Bagus. Jadi kegiatan hari ini semuanya sudah terlaksanakan ya? Bagus, alhamdulillah. Dari pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nanti di rumah jangan lupa belajar membaca literasi digital dan di internet atau membaca di buku juga boleh. Jangan lupa nanti di rumah jaga kesehatan karena kondisinya sekarang kan musim hujan. Jadi nanti kalau pulang ke rumah jangan lupa minum vitamin, kita bakar, kita tetap sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sebelum pembelajaran hari ini saya akhiri, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.